Salam teman-teman Perpals, pagi ini saya berada di United Tractors Head Office Cakung. Nah, kita udah lihat dong di belakang saya, 2 unit benda hitam yang pasti ditunggu-tunggu, Scania New Bus Generation Series. Nah, ini ada 2 dengan 2 varian yang kita lihat seperti apa yang ada di dalam 2 varian ini. Oke? Ayo kita lihat. Gas! Teman-teman Perpals, kita coba ya tanya yang ada di sekitar sini. Ya harusnya karyawan Yuti yang ada di area sini. Kita coba tanya apa yang dia tahu tentang yang ada di United Tractors ini, seperti apa Scania atau apa. Oke, kita coba lihat. Oke, yuk. Nah, ini ada korban nih. Mbak, boleh nanya nggak? Boleh Pak. Dengan Mbak siapa? Saya April Bapak. Oh, Mbak April. Di? Saya Angel. Angel. Mbak April sudah berapa lama di UT? Saya udah 6 tahun Pak. 6 tahun. Iya. Di bagian apa? Di head office-nya saya. Kalau Angel? Baru banget Pak. Baru banget. Iya. Di mana? Sama di head office juga. Oh, head office juga. Nih, kan karyawan UT ya kan? Betul. Kita tes nih karyawan UT-nya beneran karyawan apa bukan. Nah, April, UT jual produk apa aja yang untuk bus di Indonesia ini? Di Indonesia ya Pak? Ya. Yang terkenal Scania Pak. Oh, Scania. Nah, Angel, hari ini UT jual Scania sudah yang ke Euro berapa? Euro 5 Pak. Euro 5. Euro 5, iya. Berarti ini asli karyawan UT. Makasih ya Mbak April, Angel, selamat kembali kerja. Siap Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada satu lagi nih, Nas. Coba. Nah, korban selanjutnya. Siapa? Dengan siapa? Rino. Rino. Ya. Rino itu bukannya Badak, Pak. wah, Bukan yang ini, dia sadar. Oke, Mas Rino karyawan UT. Betul, Pak. Divisi apa? Saya di marketing. Marketing. Marketing? Marketing, Pak. Apa? Marketing truk, bus atau Marketing semua? communication sih sebenarnya. Marketing communication. Oke, ini gue mau tes nih. Saya mau tahu nih. UT kan jual produk Scania. Betul. Scania Euro 5. Betul. Oke. Apa komponen, salah satu komponen yang untuk memenuhi standar Euro 5 itu? Komponennya kalau nggak salah tuh cairan, Pak. Apa itu namanya? Katalis chemical ya, kalau nggak salah ya. Oh, keren. Nanti dia ditaruh di teknologi SCR-nya, Pak. Dimasukin. Apa itu SCR? Selective Catalytic Reduction ya, kalau nggak salah. Wey. Emisi gas buangnya bisa lebih rendah. Berarti kamu benar-benar nggak salah di marketing. Asli, Pak, saya, Pak. Asli ya, Asli, Pak. bukan KW ya, selundupan, Pak. bukan selundupan. Udah berapa tahun di UT? Baru, Pak, baru 3 tahun, Pak. Oh, baru 3 tahun udah pinter ya. Ya udah dah, selamat ya 6 tahun nanti kelas 1 SD langsung ya. Iya, saya, Pak. Oke, Rino, thank you. Sampai ketemu. Oke. Ya, silakan. Mari, Pak. Oke teman-teman Perpals, itu tadi karyawan UT yang kebetulan ketemu. Ternyata mereka memiliki produk knowledge yang cukup tentang produk yang dijual di United Tractors. Artinya karyawan UT teredukasi dengan produk apa yang mereka jual dan mereka miliki. Sehingga ya harapannya bisa memberikan transfer knowledge atau baik ke soft atau ke hard kepada customers yang ada di United Tractors. Jadi profesional. Ya. Oh, Man. Hey, Vic. Waduh. Aduh. Ini nggak sengaja ketemu Adinda ini dari Makassar. Siap. Vicky Osea, Putrajaya Makassar. Oke. Kebetulan kita pasang dulu ini. Oh iya iya oke. Ini kalau ini Pak Hasnan, Saya sales bisnis konsultan yang keren. Kapan nyampe Vic? Kemarin Kak. Kemarin? Iya. Ini pas ke kantor sini? Iya, mau ketemu Pak Asnan lah. Lihat-lihat unit Oh. Scania 410, 450. Weh. Udah Nan? Udah diteken? harusnya ya Pak. Teman-teman Perpals, ini Adinda ini salah satu operator di Makassar di Celebes PO Putrajaya.
Ya nggak baru-baru amat, tapi ya anak muda lah, ya kan? Siap. Terus gas ya. Gas. Teman-teman Perpals, di belakang saya sudah tampak dua chassis Scania New Bus Generation dengan dua varian. Yang sebelah kiri saya K410CB 6x2 dan sebelah kanan saya K450 CB 6x2. Nah, ini United Tractors memang sengaja memasukkan dua varian ini untuk menjadi pilihan kepada operator atau customer United Tractors dengan kebutuhannya. Nah, ayo kita lihat barang-barang mulai dari K410CB. K410CB ini Euro 5 sudah menggunakan DC 13139. Nah, kalau yang K450CB menggunakan DC 13143. Nah, jadi itu seri engine-nya. Sementara K410IB yang lama itu masih menggunakan DC 107. Jadi itu perbedaan generasi engine. Nah, K410CB dengan engine DC 139 ini ada beberapa perubahan spesifikasi kalau saya bilang di engine yang ada daripada generasi sebelumnya yang 107. Nah, yang sangat terlihat fuel filter. Dulu kalau kita tahu yang sebelumnya yang IB yang masih Euro 3, kendaraan ini ada fuel separator di bawah. Terus baru masuk ke fuel element untuk filter solar yang masuk ke ruang bakar itu di atas. Nah, kalau sekarang ini sudah built-in jadi satu. Nah, ini ada dua filter yang langsung berjejer. Jadi langsung dengan fungsi yang sama dengan prinsip kerja yang lalu, namun dengan cara desain yang baru dan berbeda. Ini kalau teman-teman lihat, ini selang masuk, dia akan ke ini solar penyaringan pertama dan ini yang bersihnya. Jadi ini yang sebenarnya pengganti separator itu sudah dialihkan ke sini, dan ini fuel filter yang untuk masuk ke ruang bakar. Nah, ini sendiri untuk yang New Bus Generation ini ada beberapa treatment yang spesial lah ya kalau saya bilang daripada sebelumnya. Jadi pada saat penggantian filter kita diminta memastikan area ini sudah bersih dulu. Jadi dari debu, kotoran, pasir dan segala macam bersih dulu, dan tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Pada saat penggantian kita diwajibkan melakukan penggantian yang bersih dulu. Setelah ini diganti, jadi dibuka, diambil filternya, diambil minyak yang tersedia di dalam ini, dimasukkan filter baru, dipastikan udah bersih semua, dimasukkan filter baru, terus ditutup, kunci dengan torsi yang sudah ditentukan, barulah membuka filter kotor. Nah, dari filter kotor ini, separator ini dibuka karena ini pasti relatif lebih kotor daripada sini. Nah, kenapa dibikin aturan seperti itu? Karena diharapkan dan memastikan kotoran yang ada di filter separator ini tidak masuk ke filter yang bersih. Jadi makanya Scania mengatur SOP penggantiannya supaya itu tidak dipastikan tidak boleh terbalik dan tercampur. Engine DC 13139 ini menghasilkan torsi yang cukup besar. Dan perbedaannya dari yang DC 107 sebelumnya, kalau 107 itu output powernya sama-sama 410, namun torsinya di 1900. DC 13139 ini sudah di 2000 Newton pada posisi RPM 950 sampai 1300. Namun maksimal torsinya di 2150 Newton pada RPM 1000 sampai 1300 Newton. RPM, sorry. Nah, ini ECU-nya, ini untuk power steering. Dan ini sudah disiapkan untuk nyambung electrical. Jadi yang ke wiring lampu dan segala macam. Nah, jadi ini sudah disiapkan. Nah, ini transmisi.
Transmisinya masih sama dengan yang generasi sebelumnya. Transmisi ini dilengkapi retarder tipe R3500. Artinya kapasitas retardernya 3.500 Newton. Nah, ini yang teman-teman lihat. Dia 6x2, belakangnya dengan tag axle, ada steering. Namun sistem steeringnya juga ada perubahan cukup signifikan. Nah, namun K410 ini masih menggunakan brake drum, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi berdasarkan observasi dan experience selama ini, negara kita yang cenderung tropis ini yang banyak debu, pasir, dan ya panasnya cukup berlebihan ya, sehingga menyebabkan debu dan pasir yang ada di jalan itu kemungkinan lebih banyak. Idealnya untuk jalan yang jauh menggunakan drum, karena kalau kita lihat ini kembali lagi dengan pengalaman yang sudah berjalan, brake lining dan brake pad. Brake lining ini kalau yang di Scania konsumsinya lifetime-nya kurang lebih di 180 sampai 200.000 kilo. Kalau di brake pad kurang lebih lifetime-nya di 240 sampai 260.000. Namun yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan konsumsi brake drum dan disc brake. Kalau brake drum, ya ini kembali lagi based on experience, pengalaman yang kami jalankan, yang saya jalankan selama ini, lifetime brake drum itu bisa sampai kurang lebih 600 sampai 700.000 kilo. Ya kurang lebih 5 tahunan lah ya. Nah, sementara kalau disc brake menurut saya jauh lebih rendah. Namun satu, depend on perawatan, membersihkan disc itu dari kerak-kerak debu yang dihasilkan dari padnya sendiri karena non asbestos, dan yang debu atau kotoran yang dihasilkan dari di jalan yang dilalui. Nah, ini yang mengkontribusi lifetime disc brake dan drum brake itu cukup terasa. Memang kalau hasil dari pengeremannya ya harus diakui disc brake jauh lebih kalau saya bilang lebih pakem ya, lebih cepat ngunci. Kalau drum dia sedikit akhirnya butuh proses. Nah, ditambah dengan fitur ABS, EBS dan segala macam. Oke. Jadi itu 410 CB ini masih menggunakan brake drum ya, karena dianggap kebutuhannya masih membutuhkan drum, teman-teman Perpals. Nah, ini sasis sama, masih model buggy. Ini saklar cut off baterai. Jadi ini dibuka ya, putus, mati. Kalau ini on, dia nyambung. Nah, di sini juga udah disiapkan untuk mengkonek seperti AC dan segala macam kebutuhannya sudah dikonek. Jadi Scania sudah menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh bodybuilder dan air conditioning dan operatornya. Nah, tentu seperti kita tahu aksesoris yang berlebihan, itu pun harus tepat dan pas mengambil arus listrik. Ini gitu kalau kita bicara elektrik. Kalau di Scania ini di panel elektrik itu yang biasanya ditempatkan di belakang co-driver, nah itu sudah ada disempatkan connecting yang ada fuse-nya yang bisa disambungkan ke ya itu tadi aksesoris yang diperlukan. Seperti kalau karoseri kan lampu interior, USB port, inverter, konverter dan segala macam. Jadi itu sudah disiapkan sebenarnya. Tinggal dikasih, jadi relay dan fuse sudah disiapkan, tinggal mengonekkan dengan saklar-saklar tertentu. Kita sekarang lihat bagian kirinya. Nah, teman-teman Perpals, yang cukup signifikan menurut saya perubahan dari tipe sebelumnya, spesifikasi sebelumnya, kapasitas pendingin. Ini kalau teman-teman lihat bagian luar ini intercooler. Ini intercoolernya tetap sama, kendorkan klem. Ini bisa tilt untuk pembersihan radiator bagian dalam. Jadi ini intercooler, ini oli cooler, dan bagian dalam ini radiator. Nah, radiator yang untuk New Bus Generation ini kapasitasnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di mana radiator yang sebelumnya di seri
IB itu besarnya hanya 59 desimeter persegi. Namun untuk yang CB ini sudah 87 desimeter persegi. Artinya ruang bakar yang ada di engine ini untuk pendinginannya jauh lebih baik, sehingga menghasilkan kompresi yang jauh lebih sempurna. Nah, jadi ini yang memang salah satu menjadi concern Scania, melihat apa yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ini SCR atau Selective Catalyst Reduction. Nah, ini. Inilah tempat eksekusi standar Euro tadi. Jadi kalau dilihat, jadi teman-teman bisa lihat, kendaraan ini sudah menggunakan chemical yang namanya AdBlue, yang biasa disebut atau umum disebut AdBlue. Nah, AdBlue itu ditaruh di satu tabung, ya, sudah diatur oleh ECU dan kawan-kawan. Pada saat kompresi, gas buang itu dari engine, gas buangnya masuk ke SCR ini, AdBlue disemprotkan di dalam SCR ini, diproduksi lah, istilahnya simpel gitu deh, direduksi tingkat karbonnya, karbon dioksidanya, diproduksi di dalam SCR ini, baru dikeluarkan. Sehingga asap yang keluar dari engine ini sudah benar-benar ramah lingkungan. Itu yang disebut standar Euro 5 tadi. Jadi disinilah ruangan eksekusinya, hasil gas buang yang dihasilkan dari mesin ditaruh dalam sini, dari tabung AdBlue diatur oleh engine management untuk disemprotkan dalam. Jadi kalau ini dilihat, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali sensor-sensor, dan ini kan lihat ada wiring, ada kabel-kabel yang ada di area sini. Nah, lainnya ini unik. New Bus Generation ini sistem steeringnya. Jadi kalau yang IB untuk mengatur tech steering ini masih menggunakan hidrolik ya, sistem hidrolik dari steering gearbox depan dikasih boleh dibilang satu jalur hidrolik untuk menendang bukan pompa ya, semacam ya boleh dibilang pompa lah bahasa awamnya, atau seperti rack steering lah ke belakang. Dia benar-benar manual dari depan ke belakang, sehingga rack steering ini bekerja. Namun kalau untuk CB New Bus Generation ini, Scania menempatkan satu steering gearbox di belakang, di dekat area rack steering belakang sebelah kiri. Dari depan itu memerintahkan ke belakang ini dengan elektrik. Jadi ada sistem elektrikal yang dari depan memberikan instruksi ke steering gearbox ini, untuk steering gearbox ini bekerja mengatur kerjanya tech axle belakang. Nah, sehingga kalau pada saat produksi itu bodybuilder menyambung subframe, di subframe itu ada wiring, ada piping, angin, fluid, angin, solar, dan ya oli tadi. Nah, ini sudah jauh lebih kecil resikonya ada terjadi bleeding dan segala macam tidak sempurna. Karena mungkin kalau teman-teman pernah melihat ada bus 6x2 di mana roda belakangnya kerjanya nggak sinkron, itu karena ada beberapa hal. Satu, mungkin sistem, ada pengaturan sistem pemerintahnya yang mungkin sedang tidak sinkron atau ada something. Kedua, ini yang saya bilang sangat penting tadi, sistem hidroliknya ada terjadi, ya bahasa umumnya itu angin palsu, bukan awan palsu, angin palsu. Jadi dia telat, sehingga pada saat roda depan belok dia masih bingung tendangannya belakangan. Nah, dengan pola dan sistem yang baru ini jauh, boleh saya katakan mungkin itu tidak akan terjadi. Justru lebih sensitif. Jadi pada saat dengan hidrolik, pengaturan hidrolik itu, dia butuh waktu pada saat depan menginstruksikan belok ke kanan, yang belakang ini butuh sedikit tenggat waktu untuk dia mengarah ke sebaliknya. Namun kalau dengan model ini, begitu depan ini bisa berbarengan dia beloknya, lebih cepat perintahnya karena dia menggunakan elektrik dan sensor. Ya, jadi ini yang
saya cukup ya amazing dengan Scania menghadirkan varian yang jauh lebih advance dari yang IB sebelumnya. Nah ini teman-teman tangki AdBlue si tutup biru. Nah, ini yang lagi keren nih. Ada tutup birunya. Ini barangnya. Jadi ini tangki AdBlue ini kapasitasnya 45 liter. Sementara konsumsi AdBlue ini 5% dari fuel consumption. Artinya kalau kendaraan ini dengan jarak tempuhnya menghabiskan atau membutuhkan 500 liter solar, AdBlue ini hanya 5%-nya. Dan yang paling dan sangat penting lagi, Scania New Bus Generation dengan the latest Euro 5 teknologi ini, engine-nya sudah disiapkan dan menyesuaikan biosolar sampai ke B100. Artinya chassis ini engine DC13 139 dan 143 K450 ini sangat siap untuk meminum apa yang disediakan oleh negara kita tercinta. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kendaraan ini, engine ini sudah disesuaikan. Jadi saya sempat bukan terlibat lah, tahulah proses pada saat mau menghadirkan Euro 5 seri ini. UT dengan Scania Indonesia melakukan research, terus kita kirim Polar ke sana, sampel untuk mereka cek. Jadi kita ambil beberapa sampel yang terburuk, kita kirim oleh pabrik, dilakukan analisa sehingga hadirlah produk ini. Jadi gak usah khawatir dengan dengan kebijakan pemerintah yang mana ke depan kita akan menikmati minuman berfame lebih banyak. Nah teman-teman Perpals, berikutnya tangki. Tank ini fuel tank. Fuel tank K410 dan 450 CB ini posisinya di depan. Kapasitasnya ada perbedaan dari yang seri IB sebelumnya. Dimana seri IB yang lalu total capacity fuel tanknya ini 450 liter, namun yang CB ini dikurangi menjadi 410 liter. Nah, namun yang paling penting teman-teman Perpals, posisi penempatan fuel tank ini sangat penting. Satu, fuel tank ini kita butuh untuk dirawat karena ya itu tadi saya sampaikan tadi, solar ini ada endapan dan segala macam, yaitu pasti terjadi sehingga dengan cuaca sehingga kita butuh rawat untuk kita turunkan, dibersihkan ya untuk mengurangi endapan-endapan yang ada di dalam tangki. Kedua, ini yang mungkin tidak menjadi perhatian banyak orang dan pertimbangan. Posisi tangki solar ini menjadi salah satu mengimbangi load distribusi sasis. Di mana kendaraan ini engine-nya besar, berada di belakang dengan transmisi dan segala macamnya, ya kan? Tengah bagasi, ya kita bicara kosong dulu deh. Engine di belakang dengan transmisi dan kelengkapannya, depan relatif ringan. Dengan ada tangki solar di depan ini salah satu yang mengimbangi load yang ada di sasis ini sehingga kendaraan ini load distribusinya lebih rata. Nah ini menurut saya ini harus menjadi pertimbangan dan harus dilihat. Satu, untuk maintenance-nya ini lebih mudah, tidak harus membongkar konstruksi karoseri. Terus lubang pengisiannya juga sudah lebih presisi, tidak harus sulit lebih tinggi. Dan load distribusi sasis atau kendaraan ini dia lebih mengimbangi di bagian depan sehingga kendaraan tidak berat belakang. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perbedaan antara K410 IB dan K410 CB. Ini kita sekarang ke kiri saya, K450 CB, di mana yang saya bilang tadi perbedaan K410 CB dan K450 CB itu di sistem pengereman. K410 IB masih menggunakan brake drum, K450 CB sudah dengan disc brake. Ya, untuk engine-nya perbedaannya di torsi, di mana K410 ini 2150,
namun 450 ini 2350. Itu perbedaan-perbedaannya. Kalau radiator sama, sudah dengan 87 desimeter persegi. Fuel tank sama, berada di depan dengan 410 liter kapasitas. Tempat pengisiannya juga sama, bisa kanan dan kiri. Dan ini sudah built-in dari chassis, sehingga bodybuilder udah nggak perlu improvisasi dan tidak dipusingkan, apalagi operator tidak repot pada saat melakukan refuel. Nah, jadi memang ini yang memang sudah disiapkan oleh Scania, dan ini sudah ciri khas sebenarnya dari Scania yang sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman Perpals, ini yang lebih menarik, kita lihat instrumen clusternya yang menurut saya it is not just a bus, but Scania with the latest Euro standard bus. Keren banget. Jadi bus ini sudah menggunakan 7-inch cluster instrumen dan color, sudah bisa bahasa Indonesia. Scania menyiapkan dashboardnya yang ada lower AC, sehingga ini teman-teman bisa lihat Scania sudah menyiapkan. Nanti ini dikonekkan dengan AC, sehingga pengemudi, ya kita tahu selama ini pengemudi itu menerima nasib AC dari ducting. Pada saat pengemudi kedinginan, kepalanya kedinginan, dia mau nutup atau apa agak sulit. Nah, ini sudah tidak lagi karena sudah disiapkan di dashboard, sehingga tinggal ya seperti mobil kecil lah. Kebutuhan angin si pengemudi sudah bisa di-arrange sendiri oleh si pengemudinya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, electrical yang sudah disiapkan dengan semua fuse-nya, relay, dan fuse Scania ini menggunakan fuse breaker ya. Jadi tidak perlu ganti-ganti fuse, dimana kalau saat terjadi ada sesuatu yang aneh di sistem kelistrikan, fuse ini akan memutus arus. Ya, bukan putus ya, tapi memutus arus. Pada saat sudah ditemukan masalahnya, dianggap solving, tidak perlu mengganti fuse-nya, namun hanya memencet, ini ada tombol merah ini, dipencet, dia akan nyambung lagi. Jadi ini menghindari, ya maaf, kadang-kadang kita di lapangan, mobil lagi operasi, fuse putus, mungkin kebetulan tidak ada spare, sambung kabel. Begitu sampai di tujuan, dengan semua kesibukan, lupa mengganti, jalan lagi. Nah, ini hal kecil yang artinya sangat besar. Teman-teman Perpals, Scania New Bus Generation ini sudah dilengkapi beberapa fitur yang jauh lebih advance, seperti braking system. Braking system bus ini sudah dilengkapi dengan ABS, otomatis sudah termasuk ABS. Jadi sistem pengereman kendaraan ini sudah diatur oleh sistem elektronik, di mana di setiap titik-titik remnya itu ada sensor yang sudah bisa memberikan sinyal ke mesin, ke transmisi pada saat kendaraan ini membutuhkan pengereman, contoh mendadak. Yang paling simpel, pada saat kendaraan di tikungan, dia ngerem mendadak, ABS ini yang sudah memberikan sinyal titik mana yang pengeremannya 100%, titik mana yang cuma 30%, titik mana yang 50%. Sehingga kendaraan ini dipastikan aman dan tetap nyaman dan stabil. Nah, untuk mendukung sistem suspensinya, kendaraan ini dilengkapi dengan namanya ESP, Electronic Stability Program, di mana ESP ini mengatur body rolling supaya kendaraan ini tidak terjadi body rolling yang besar. Jadi pada saat dia terjadi body rolling, sistem ini yang memerintahkan airbag mana yang dikempesin, airbag mana yang harus diisiangin. Dan dia juga menginstruksikan keputaran roda, mana yang berputar lebih banyak, mana yang berputarnya harus lebih sedikit, sehingga yang kita sering dengar itu sliding. Jadi kemungkinan kendaraan bisa sliding itu sangat tipis, ya bahkan nggak ada. Jadi itu yang sudah disematkan kendaraan ini. Nah, untuk hal lain yang cukup menurut saya futuristik di chassis New Bus Generation ini, Scania New Bus Generation ini sudah dilengkapi dengan elektro pneumatic parking brake. Jadi elektro pneumatic parking brake ini yang dimaksud adalah
tuas parking brake-nya sudah tidak menggunakan tuas yang menginstruksikan angin atau pneumatic full. Namun dia sudah menggunakan semacam switch yang memerintahkan sistem pengereman untuk melakukan pengereman pada saat mobil parkir. Nah, ini pun sudah dikonekkan, jadi chassis ini driver seat-nya untuk seat belt pengemudinya sudah ada kabel yang bisa dikonekkan sensor, di mana pada saat pengemudi memasang seat belt ceklok, baru parking brake-nya bisa rilis. Dan di saat kendaraan ini berhenti, pengemudi lupa memasang atau meng-on-kan parking brake. Begitu pengemudi melepas seat belt-nya, parking brake-nya langsung on. Canggih kan? Nah, jadi saya lihat memang disitulah salah satu concern-nya Scania akan keselamatan. Jadi tidak hanya dari sisi kenyamanan ya, karena nyaman itu menurut saya nyaman itu pasti aman dan harus aman. Nah, berikutnya yang juga teman-teman Perpas harus tahu, chassis Scania itu sudah dilengkapi oleh outrigger frame. Ya, nih. Mulai dari depan, frame A, pintu. Nah, ini titik rawan ya. Antara suspensi itu sebenarnya titik rawan, suspensi ini yang di tengah-tengah dan belakang. Jadi, bodybuilder sudah tidak perlu sulit memasang outrigger atau ya kalau bahasa awamnya rangka atau cross member untuk nyambung ke side atau single frame yang ada di samping dinding bus tersebut. Jadi Scania memang sudah menyiapkan dengan tujuan satu, kenyamanan dan keamanan tadi. Kedua, kualitas. Jadi kalau memperkecil atau menghilangkan kondisi yang namanya cross member patah atau ada rangka yang putus karena distribusi beban yang tidak terbagi dengan baik, namun ditaruh di tumpuan posisi yang boleh saya katakan nggak pas. Jadi inilah ya boleh dibilang kelebihan ya Scania yang mereka memang sudah mengerange, dan menurut saya ini tidak ada di chassis lain. Jadi Scania yang hanya menyiapkan fitur dan spesifikasi sampai sejauh ini dipikirkan. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus menjadi satu pertimbangan kita sebagai calon pembeli atau operator untuk memilih produk yang akan kita gunakan. Kita bicara teknologi, saya percaya dan yakin teknologi itu tidak akan mundur, pasti maju ke depan. Artinya, sekarang, besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan kita harus belajar dengan teknologi, kita harus adaptasi. Kenapa tidak adaptasi dari sekarang? Jadi, hidup itu harus terus belajar, Pak. Oke, sekarang kita lihat seperti apa cluster meter atau dashboard yang ada di Scania New Bus Generation ini. Kita lihat apa saja yang tersedia dan fungsinya seperti apa. Ayo kita naik. Nah, teman-teman nih, yang jangan kelewatan. Sini. Ini kalau teman-teman lihat, ada antena. Chassis Scania ini karena sudah disediakan alat telematika, jadi United Tractors sebagai distributor tunggal Scania di Indonesia juga guna mensupport after sales service produk Scania di Indonesia ini. UT menyediakan service maintenance package, di mana ini yang didapat dari fleet management system yang terintegrasi ke United Tractors Connect atau UT Connect istilahnya di sini. Jadi maintenance record, maintenance schedule, semua itu sudah kita sebagai operator dan customer, pemilik kendaraan itu sudah mendapatkan schedule. Jadi memberitahukan kapan waktunya servis, apa saja spare part yang dibutuhkan. Bahkan kalau tidak salah saya estimasi biaya. Nah, jadi benar-benar untuk mensupport utilisasi ya, performa yang baik, tinggi, sehingga nilai bisnisnya bisa tercapai. United Tractors mengakomodir semua sistem ini. Jadi
Ya itu tadi lah, apa yang fitur ada di chassis ini memang semuanya sudah seharusnya menurut saya sudah mensupport needs customers agar performance kendaraan ini sudah benar-benar bisa terjaga untuk menjadi pelayan atau menjadi satu produk alat kerja kita sebagai operator. Ya mungkin itu yang salah satu menjadi hal yang dipertimbangkan, di mana keseriusan sebagai penjual atau distributor produk dan ketangguhan produk ini sendiri. Jaringan pelayanan United Tractor sendiri juga sudah tersedia di seluruh Indonesia. Ya maaf, kalau saya beberapa orang yang saya temui, kalau udah ngomong UT atau produk X, oh UT ya yang jual. Jadi di pelosok-pelosok pun tim UT ini sudah ada, sudah siap, dan yang saya tahu rata-rata mereka sudah mendapatkan produk knowledge untuk Scania atau produk on-road yang mereka jual. Ya ini yang penting juga menjadi informasi dan pengetahuan teman-teman Perpals. Oke? Teman-teman Perpals, saya sekarang sudah berada di posisi kemudi. Posisi kemudi chassis Scania New Bus Generation. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, Scania New Bus Generation ini sudah menyiapkan instrumennya sedemikian rupa komplit dengan dashboard ya. Dashboardnya ini agar semua informasi yang ada di klaster ini benar-benar standar bagaimana seharusnya yang kita dapatkan, karena ya kita mengingat kalau tidak dilengkapi dengan ini, kemiringan klaster itu kadang-kadang menjadi satu hal yang cukup mengganggu. Kalau dia terlalu tegak pada saat malam hari, terlalu nyentrong. Kalau dia miring siang hari, dia tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi ini yang mungkin yang Scania mencoba untuk agar semua standar sehingga pengemudi itu bisa melihat klaster itu dengan jelas untuk melayani penumpang yang dia bawa. Ya itu bagi saya salah satu unsur kenyamanan dan keamanan. Nah, ya teman-teman lihat steering wheel-nya saja sudah berubah. Dia sudah kembali ke, kalau kita melihat bentuknya palang 4 ini seperti Scania yang seri lama yang 124, 124 itu palang 4 seperti ini. Namun ini udah lebih kekinian teman-teman Perpals. Di sini bisa dikonekkan dengan tip untuk naikkan volume, jadi bisa untuk speaker Bluetooth, bisa mute. Terus ini untuk cruise control. Ini untuk downhill control, jadi kendaraan ini bisa disetting untuk turunan curam, gasnya di setting di sini sehingga kendaraan itu bisa sesuai RPM yang diharapkan dengan speed yang ingin dicapai. Dia bisa disetting di sini. Nah, ini area kanan ini untuk menu yang ada di klaster. Ini saklar lampunya kan, kalau menurut saya ini klasik namun kekinian dengan modelnya. Jadi ini untuk nyalain lampu, ini untuk cek. Jadi Scania ini menyiapkan tombol atau fitur di mana pengemudi itu bisa memastikan pada saat pengemudi menekan ini, kendaraan ini melakukan pengecekan dari mulai lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, lampu seri, lampu rem, semua dia hidup bergantian dicek, berarti oke. Memastikan. Nah, ini untuk menyalakan, ini untuk fog lamp, lampu bumper, ini untuk dimmer klaster ini supaya mungkin terlalu terang atau kurang terang. Nah, ini untuk klaksonnya kecil atau klakson angin. Nah, ini Scania sudah menyiapkan sensor untuk typing ID card. Jadi sebenarnya ini juga salah satu untuk mendetek siapa yang mengemudi dari jam berapa sampai jam berapa jauh jaraknya, dan itu bisa dikalkulatkan dengan telematik tadi, dari jam berapa ke jam berapa, kilometernya berapa, menghabiskan solar berapa, di kontur jalan seperti apa.
Jadi bisa tapping sini. Nah, sebelah kanan ini untuk kneeling. Jadi kendaraan ini suspensinya ya seperti yang sudah dilengkapi dengan fitur kneeling, di mana kendaraan ini bisa dimiringkan untuk penumpang naik dan turun supaya tidak terlalu tinggi. Dan kneeling ini juga yang salah satu masuk di ESP tadi, Electronic Stability Program, untuk mengontrol stabilitas body rolling bus ini. Nah, ini untuk menaikkan suspensi kalau sehingga dibutuhkan pada saat jalan berlubang, naik kapal atau jalan yang ada perbedaan permukaan tinggi, ini bisa disetting tinggi rendahnya. Nah, ini traction control, ini untuk ngelock tag belakang itu bisa di lock supaya dia tidak bergerak kalau tidak diperlukan. Nah, ini bisa dikunci. Nah, ini sebelah kiri ini untuk saklar sen, jadi sen kiri kanan. Ini untuk air wiper, dan ini wipernya 1, 2, 3. Ini untuk intermittent, untuk nyetel supaya dia lambat cepat untuk diperlukan pada saat gerimis. Nah, yang kanan ini sendiri teman-teman Perpals, ini untuk brake retarder, di mana di tuas ini ada 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan di tuas ini juga ada untuk shifter transmisi. Di sini shifter transmisi diputar dari netral, mundur, R, mundurnya ada dua tingkat, dan drive. Nah, pada saat drive pun transmisi Opticruise ini bisa melakukan 2 model. Dia bisa otomatis, yang mana perpindahannya di arrange oleh RPM sendiri, atau manual otomatis. Ini tuasnya di ujung. Jadi pada saat kita pencet, nanti akan timbul di sini auto atau M. Ya, di situ nanti dia akan menyesuaikan. Sekarang kita nyalain ya clusternya. Nah, ini teman-teman Perpals lihat. Sebelah bagian kiri ini speedometer, di mana di situ menunjukkan 0 sampai 130 km/jam, dan di bawahnya ini untuk fuel, posisi fuelnya berapa banyak. Nah, di tengah ini odometer. Jadi di sini kan masih 0, tripnya 2,9 karena masih dalam mesin saja. Di sini jam, di sini suhu. Nah, dan ini AdBlue teman-teman Perpals, chemical yang untuk mereduksi udara karbon dioksida yang dihasilkan. Di sini ada 0 sampai 1. Jadi di sini ada indikatornya. Nah, yang sebelah kanan ini di bawahnya jadi RPM. RPM ini dari 0 sampai ke 2600. Nah, di bawah RPM ini temperatur. Jadi ini kan level temperatur ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu. Itu menunjukkan temperaturnya. Namun di sini sendiri itu ada logo gambar temperatur, menunjukkan masih dingin, belum panas. Di sini ada. Nah, sekarang yang saya kasih tahu tadi, cluster control ini sekarang kan ini kan bahasa Inggris ya, start up check setting, start up check, accelerate, trip komputer segala macam. Nah, ini kita language. Nah, di sini ada bahasa entah Dutch, entahlah Cekoslovakia, bahasa Indonesia. Setelan, komponen perjalanan tambahan, kendaraan, layar. Nah, di sini bisa dicek. Nah, bahasa ini informasi. Nah, di sini informasi jamnya menyala, diagnostik, identifikasi mesin. Ini bisa ngecek diagnostik. Nah, sistem ECU on, SWU uji layar on, ECU oke. Nah, APS, informasi. Kalau ada kode kesalahan, tidak ada kode kesalahan. Artinya ini bisa ngecek apabila ada problem yang ada terjadi di jalan, entahkah sistem angin atau apa. Pengemudi cukup ngecek di sini, mencari tahu apa yang bermasalah, ya kan? APS, BMS, BW, ya ini semua ada arti-artinya, ya kan? Sistem ECU, SWU uji layar. Nah, di sini ya pengukur. Nah, kecepatan, posisi istirahat, tachometer, posisi istirahat. Dengan lampu indikator semua lampu mati, ya kan, suara.
Ini no identifikasi mesin. Tuh. Mesin ini tipenya DC 13139. Nomor performanya 3050025. Ya, identifikasi kendaraan. Ini VIN. Ini nomor sasis yang dari pabrik. Ya, ini nomor sasis. Jadi sini tegangan aki, jarak, ya kan, average fuel consumption, ya kan, ada di sini 13 liter per 100 kilo. Ini TOT, idle, ini kan pada saat jalan, idle-nya. Nah, semua bisa dibaca di sini. Ya kan, ketinggiannya, level suspensi. Nah, ini kebetulan karena sasis ini belum disambung, sehingga ini belum bisa kalibrasi. Masih keluar ada beberapa kode seperti ini, kesalahan proses kemudi tag axle belakang. Terus dikasih instruksi berhenti di tempat aman berikutnya. Jadi di klaster ini sudah menginformasikan apabila dia terjadi kendala, diingatkan si pengemudinya agar dia bisa jalan dengan berapa kilometer per jam, untuk direkomendasikan berhenti di tempat yang aman. Jadi dikasih kesempatan waktu mobil ini bisa jalan untuk pulang untuk ke tempat yang parkir yang aman. Jadi kalau di Scania itu ada istilahnya, kalau di transmisi, di engine, di gardan itu ada namanya limp home. Jadi kalau bisa dia terjadi ada trouble, dia bisa dilakukan untuk survival. Tapi kalau istilah di Scania ini limp home. Jadi kendaraan ini bisa ngerayap, bisa bawa pulang atau ke tempat yang ya mungkin tidak mengganggu dan tidak membahayakan. Nah, ini ciri khas Scania-nya agak berubah, bukan hilang. Biasanya tek-tok, ini agak lembut. Ya karena Euro 5 kali ya, jadi lebih empuk. Ya, ini lower AC untuk pengemudi. Jadi kalau saya duduk di sini, saya rasakan benar-benar pas dengan pengemudi, karena selama ini kalau kita mengemudi bus itu ya pengemudinya udah keringetan, penumpangnya kedinginan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ini terima kasih Scania mengakomodir kebutuhan itu, sehingga pengemudi yang ada di balik kemudi ini bisa mengemudikan kendaraan ini dengan nyaman, sehingga menghasilkan performance mengemudi yang baik dan pelayanan yang satisfaction. Oke teman-teman Perpals, itu review kita bareng-bareng tadi Scania K410CB dan Scania K450CB New Bus Generation yang sudah hadir di Republik tercinta ini. Semoga ini bisa menjadi satu knowledge tambahan untuk teman-teman dan referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi. It is not just a bus, but Scania with Euro 5 latest standard in the world. Gas!